Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kami masih mempelajari Injil Lukas, kita sudah mencapai pasal 21. Silakan persiapkan Alkitab Anda dan ikuti kami selama studi ini berlangsung. Jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan atau permohonan apapun kepada kami tentang Injil Lukas atau seluruh Alkitab, atau topik apapun tentang iman Kristen. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Saudara Yosef, dapatkah Anda memberitahu kami gagasan utama dari pasal ini, pasal 21? Ada 3 ide. Awalnya adalah janda miskin yang meletakkan 2 peser di perbendaharaan bait suci. Ini adalah bagian pertama. Pengantar kecil. Tapi inti dari pasal ini berbicara mengenai kehancuran Yerusalem dan kehancuran bait suci. Dan di akhir pasal ada permintaan dan dorongan untuk berjaga-jaga dan berdoa. Terima kasih, adapun bagian pertama dari ayat 1 sampai 4, saya akan membacanya kemudian kembali untuk bertanya. Silakan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Pada awalnya, wanita ini datang dan menawarkan persembahan. Ya, Orang kaya juga memberi persembahan. ya. Apa standar di mata Tuhan dalam menilai persembahan dari janda ini? Sepertinya Tuhan tidak menilai seberapa banyak yang saya berikan, tetapi seberapa banyak yang saya simpan untuk diri saya sendiri. Jadi orang kaya memberi banyak tetapi mereka menabung untuk diri mereka sendiri jauh lebih banyak. Sementara wanita ini memberi sedikit tetapi Anda perhatikan bahwa dia tidak menyimpan apapun untuk dirinya sendiri. Dia mengatakan di sini bahwa di dalam kemiskinannya ia memberi seluruh pendapatan yang dia miliki. Oleh karena itu tentu saja janda miskin yang berbudi luhur ini memenangkan upah. Tentu saja dia memenangkan pujian guru karena dia memberi lebih dari segalanya. Saudara Yosef, apakah ada hubungan antara pembukaan pasal 21 tentang persembahan janda ini dan akhir dari pasal sebelumnya? Saya ingin membuat perbandingan, saudara, ayat antara awal pasal ini dan akhir pasal sebelumnya. Kita melihat di akhir pasal sebelumnya bahwa Tuhan sedang memperingatkan dan menegur. Untuk apa? Bahwa ada orang yang melahap rumah janda dan berpura-pura menjadi orang agamis dan dengan doa yang pura-pura dan panjang. Ini adalah kebohongan dan kemunafikan, omong kosong. Tapi inilah seorang janda yang memberi dari kemiskinannya. Dia memberikan semua pendapatan yang dia miliki. Seberapa jauh perbedaan antara mereka yang melahap rumah janda dan janda yang memberikan semua pendapatan yang ia miliki. Saya juga ingin membuat perbandingan antara janda pertama dan janda terakhir yang dalam Injil yang Lukas. disebut Lukas Injil para janda, yaitu Injil Lukas. Janda pertama yang tentangnya kita baca adalah Anna putri Fanuel yang tidak meninggalkan bait Allah tetapi melayani Tuhan dengan puasa dan doa siang dan malam. Dan ketika dia melihat Kristus, dia berdiri untuk memuji Kristus. Dia adalah seorang janda yang dihormati karena mempersembahkan korban berbagi. Dia menaruh semua pendapatan yang dia miliki. Ada juga hal lain yang disebutkan dalam
Injil Markus dan tidak disebutkan di sini atau di Matius, dia mengatakan bahwa dia meletakkan 2 peser yang artinya 1 kuadran. Jadi mengapa Tuhan tidak mengatakan bahwa dia memasukkan 1 kuadran, dia memasukkan 2 duit, dan itu berarti dia memiliki uang kembalian. Seseorang terpaksa memasukkan $10 karena dia tidak memiliki $25. Jika dia memiliki $25, dia akan masukkan $5 dan menyimpannya $5 untuk dirinya sendiri, dan dalam hal ini dia memberi 50%. Tapi wanita ini telah berubah dan dia menaruh 2 duit dan tidak ada yang tersisa untuk dirinya setelah itu. Tentu saja Kristus memuji wanita ini. Saya juga akan mengatakan bahwa di sisa pasal ini Tuhan akan berbicara tentang penghancuran bait Allah, dan wanita ini menyumbang ke bait Allah. Jadi selama Tuhan tidak menghakimi sistemnya, maka Tuhan akan mengakuinya. Ketika sistem diadili, dia tidak akan mengakuinya, tetapi sampai saat itu Tuhan masih mengakui bait suci dan memuji janda yang menaruh seluruh pendapatannya di perbendaharaan bait suci. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dari ayat 5, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu-batu yang indah. Dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, tidak ada yang dibiarkan terletak di atas batu lain, semua akan runtuh. Apakah hari-hari ini sudah terjadi atau belum? Silakan Saudara Yosef. Mungkin lebih baik untuk memiliki gambaran singkat tentang pasal ini yang kita temukan persamaannya dalam Matius 24 dan 25 dan juga dalam Markus pasal 13. Namun kenyataannya, Lukas sendiri menyebutkan sesuatu yang tidak disebutkan dalam Matius atau Markus. Dan saya pikir karena pertanyaan yang muncul di awal khotbah ini ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Oleh karena itu, pernyataan langsung di sini adalah tentang kehancuran bait Allah yang terjadi pada tahun 70 Masehi, dan hal ini Benar. berlanjut hingga kita mencapai pada ayat yang ke-24, kemudian dari ayat 25 dia mulai berbicara tentang sesuatu yang lain. Dia akan memulai berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah pengangkatan gereja. Oleh karena itu, di sini dia bicara tentang apapun yang akan terjadi pada tahun 70 Masehi, dan saya pikir kita bisa menghubungkan hal ini dengan pembicaraan yang muncul ketika Kristus sedang dalam perjalanannya ke kayu salib seperti yang disebutkan dalam Lukas 23 ketika kita baca dalam ayat 27. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Jelas bahwa kehancuran yang dipercepat di sini akan terjadi di zaman putri-putri ini dan di zaman anak-anak mereka. Dan itulah yang terjadi 40 tahun dari salib Kristus. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, "Berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui." Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, "Runtuhlah menimpa kami," dan kepada bukit-bukit, "Timbunlah kami." Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Terima kasih Saudara Yosef. Untuk melengkapi subjek ini, Anda memberitahu kami bahwa pembicaraan ini berlanjut hingga ayat 24 tentang apa yang akan terjadi dalam kehancuran tahun 70 Masehi. Benar. Bait ini dihakimi dengan tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya diruntuhkan. Mengapa? Tahukah Anda ada hukum dalam Imamat 14 bahwa rumah kusta harus dirobohkan, dan sebelum mereka merobohkan rumah, karena tentu saja tidak mudah untuk merobohkan rumah, maka ada upaya tertentu dilakukan dalam Imamat 14 untuk memulihkan rumah itu. Dan saya berpikir bahwa Kristus, imam besar, melakukan upaya ini ketika dia mencoba pada awal-awal pelayanannya untuk memperbaiki status rumah ini. Tetapi sayangnya sampai hari terakhir, Kristus membersihkan rumah dan dia berbicara tentang kehancurannya karena tidak ada harapan untuk membersihkan rumah ini. Oleh karena itu dia mengucapkan kata-kata yang jelas. Manusia duniawi mengagumi batu-batu indah dan mengagumi artefaknya, tetapi
Kristus yang tidak hanya melihat apa yang tampak, tetapi dia juga melihat bagian yang dalam. Sama sekali tidak puas dengan sistem ini yang telah menjadi penuh dengan kemunafikan dan tidak berharga di mata Tuhan. Benar. Karena penganiayaan dan kesusahan yang berlanjut sampai tahun 70 Masehi, Tuhan Yesus Kristus berkata kepada miliknya dalam ayat 14, "Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu." Itu berarti ada penderitaan dan penganiayaan, tetapi ada bantuan ilahi yang akan mendampingi yang menderita. Jika saya ingin gunakan kata-kata dan semangat kepada semua orang yang menderita sekarang karena imannya kepada pribadi Kristus, apa yang akan Anda katakan? Sungguh Kristus sebelumnya telah mendorong mereka dalam Lukas pasal 12 dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan dibawa ke rumah ibadat dan hakim. Jangan khawatir karena Roh Kudus akan mengajarimu pada hari itu apa juga yang harus kamu katakan dan jawab. Jadi, ia mengulangi kata-kata yang sama di sini dan saya pikir itu benar-benar terjadi di pasal pertama kitab Kisah Para Rasul atau katakanlah di semua kitab Kisah Para Rasul. Karena kitab Kisah Para Rasul ditulis dalam kehancuran Yerusalem dan itulah mengapa di sini dia berbicara tentang penganiayaan dan para penentang yang akan menganiaya umat Allah. Ketika mereka bersaksi tentang Kristus dan pada akhirnya dia berfirman dalam ayat 24, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Omong-omong, ungkapan ini tidak disebutkan dalam seluruh perjanjian baru, kecuali di sini zaman bangsa-bangsa itu, yang dibicarakan oleh Nabi Daniel, khususnya dalam Daniel 2 dan Daniel pasal 7. Dan ini adalah mimpi Nebukadnezar dalam Daniel Benar. 2 dan visi Daniel di pasal 7. Benar. Ya, terima kasih. Saya akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu dari ayat 25. Ya, Saya akan membaca beberapa ayat, dan ketika Anda membagi pasal ini, Anda memberitahu kami bahwa bagian ini adalah setelah pengangkatan gereja. ya. Dari ayat 25, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung, menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Mohon jelaskan apakah yang akan terjadi di bumi setelah pengangkatan gereja dimulai dari ayat 25. Jelas bahwa kata-kata sebelumnya terjadi pada tahun 70 Masehi, tetapi ketika Anda masuk ke dalam kitab Daniel pasal 9, dia berkata, akan disingkirkan seorang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Ini terjadi tahun 70 dan sampai akhir dari kehancuran perang ditentukan. Oleh karena itu kata-kata sebelum ayat 24, meskipun digenapi pada tahun 70 Masehi, tetapi masih terus berlanjut sampai zaman bangsa-bangsa lain digenapi. Apa saja waktu bagi orang bukan Yahudi ketika kuasa diberikan dari Allah kepada bangsa-bangsa lain? Apa yang akan terjadi setelah zaman bangsa-bangsa lain? Apa yang Alkitab sebut sebagai waktu pemulihan segala sesuatu disebutkan dalam Kisah Para Rasul pasal Saudara 3. hanya untuk mengizinkan pemirsa kami tercinta mengikuti kita. Oke. Kita mengulangi kata zaman bangsa-bangsa lain dan Anda menuju ke Daniel 2 dan Daniel 7. Katakan saja apa yang ada di Daniel 2 dan apa zaman bangsa-bangsa lain sehingga pemirsa dapat mengikuti kita. Daniel pasal 2 berbicara tentang zaman bangsa-bangsa lain. Nebukadnezar melihat sebuah patung. Patung ini besar, kepalanya dari emas dan dada serta lengannya dari perak. Perut dan pahanya dari perunggu, kakinya dari besi, sebagian kakinya dari besi dan sebagian dari tanah liat. Apa makna gambar ini? Nebukadnezar begitu gelisah dan terganggu dan dia meminta para ahli nujum untuk menceritakan mimpi dan interpretasinya sehingga dia tahu keseriusan dan kebenaran orang-orang ini. Mereka tidak bisa. Daniel menceritakan mimpi itu dan tafsirannya. Apa interpretasinya? Bahwa akan ada 4 kerajaan berturut-turut yang akan memerintah seluruh dunia. Kerajaan pertama, kepala emas adalah kerajaan Pasalilonia.
Yang kedua, dada dan lengan perak. Media dan Persia, dan itulah yang sebenarnya terjadi secara historis. Kekaisaran ketiga yaitu perut dan paha perunggu adalah kerajaan Yunani dan akhirnya kaki dan jari kaki besi. Inilah kekaisaran Romawi. Adegan yang sama terulang di lain waktu dalam sebuah penglihatan yang dilihat Daniel di pasal 7. Jadi ada 4 kerajaan yang akan menguasai dunia dan kemudian datang kerajaan kelima yang merupakan kerajaan anak manusia. Kerajaan surga didirikan di bumi. Oleh karena itu pembicaraan dalam Daniel 9 berlanjut. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Ya. Orang-orang yang datang adalah orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi. Tetapi ada kejadian terus-menerus setelah itu. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Dan itulah yang terjadi kapan kota Yerusalem melihat kedamaian. Ketika Anda membaca sejarah, Anda akan menemukan bahwa setelah mereka menolak Kristus, dia tidak melihat kedamaian. Baik, mulai dari ayat 25, berbicara tentang peristiwa-peristiwa setelah pengangkatan gereja. Benar. Apa yang akan terjadi setelah pengangkatan gereja? Dia berkata dalam ayat 25, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Inilah akan terjadi dan kita membaca detailnya di Matius 24 dan juga dalam kitab Wahyu. Dan dia berkata lalu, dan ini menegaskan pada kita bahwa ini tidak terjadi pada tahun 70 Masehi. Karena dia berkata mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kemuliaan. Tentu saja ini tidak terjadi di tahun 70 setelah Masehi. Dan itu tidak terjadi sampai sekarang. Itu akan terjadi setelah pengangkatan gereja. Karena 69 minggu digenapi dalam sejarah bangsa 483 tahun. Kemudian kelanjutan dalam sejarah, bangsa ini telah berhenti dan gereja dibentuk ketika gereja akan diangkat ke surga. Minggu terakhir akan berlanjut 7 tahun terakhir yang kita pahami dari kitab Wahyu bahwa itu adalah 3,5 tahun awal penderitaan. Kemudian 3,5 tahun masa kesusahan besar yang akan diakhiri dengan penampakan Kristus dalam kemuliaan dan kuasa. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 18 dan 19, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kami ingin tahu apa arti dari kata-kata ini. Silakan. Menarik perhatian kita bahwa ayat sebelumnya adalah dan kamu akan dibenci semua orang. Bayangkan seseorang yang dibenci semua orang, bagaimana dia bisa melanjutkan hidup? Tuhan setelah itu mengatakan hal ini. Tetapi tidak sehelai rambut pun di kepalamu akan hilang. Mungkin kita tidak tahu di sini bagaimana menjaganya ketika Anda baca kitab Wahyu pasal 7 dan terutama ayat 3 ada perintah kepada para malaikat jangan merusak bumi atau laut, tidak ada yang akan melakukan apapun sampai kita menyegel hamba Tuhan kita terlebih dahulu di dahi mereka, dan segel di sini adalah untuk menjagai mereka. Dan itulah yang Tuhan katakan di sini. Bahwa ada kebencian dari semua orang, namun tidak sehelai rambut pun akan hilang. Penjagaan yang ajaib, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Setelah itu dia berkata, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Atau dalam terjemahan lain, melalui ketekunan Anda akan menyelamatkan jiwa Anda, baik dengan kematian atau kehidupan, yang berarti mungkin nabi palsu atau binatang itu membunuh beberapa dari sisa-sisa yang saleh. Ini adalah keselamatan. Penyelamatan. Dan beberapa lainnya tidak akan kehilangan sehelai rambut pun. Mereka akan hidup sampai Kristus datang dan memerintah atas mereka. Ini juga keselamatan. Jadi Kristus mendorong orang-orang saleh untuk bertahan karena itu tidak mudah dan hari-harinya berbahaya, tetapi dengan kesabaran Anda akan menyelamatkan jiwa Anda baik dengan kematian atau kehidupan. Bahkan mereka yang akan dibunuh oleh pedang binatang dan nabi palsu, dia akan berkata tentang mereka dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Tepat.
Dalam pasal 15 kitab Wahyu ayat 2, orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya, mereka akan memiliki kemenangan meskipun mereka dibunuh oleh pedang binatang itu. Terima kasih. Apa yang kita ketahui tentang pohon ara? Mengapa dia menunjuk di bagian ini? Pohon ara adalah bangsa Israel, tetapi ada tambahan yang tidak disebutkan kecuali dalam Injil Lukas dan semua pohon. Seseorang melakukan statistik bahwa pada paruh kedua abad yang ke-20, di mana banyak dari kita tinggal sekitar 26 negara di Afrika memperoleh kemerdekaannya. Jadi pohon ara yang adalah Israel memiliki entitas nasional dan juga semua pohon, semua negara yang dahulunya koloni mendapatkan kemerdekaannya. Dan ini adalah salah satu tanda yang menegaskan bahwa kita hidup di akhir zaman. Terima kasih Saudara Yosef, mulai dari ayat 34 sampai akhir pasal. Ada kata-kata yang menghimbau kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Apa yang Tuhan katakan tentang itu? Ketika Kristus berbicara, dia tidak ingin memuaskan rasa ingin tahu kita dan memberi kita beberapa informasi untuk dibanggakan di hadapan orang lain. Tapi dia ingin memberitahu kita bahwa hari ini tidak mudah dan ada banyak orang yang sibuk seperti yang kita lihat sebelumnya. Kecerobohan adalah karakter di zaman ini. Tetapi orang beriman yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan haruslah menonton dan berdoa. Dan hal yang sama ada di ayat 34. Dia berbicara kepada kita tentang jangan sampai hatimu terbebani oleh pesta pora, mabuk-mabukan, dan kekhawatiran akan hidup ini. Pesta pora seperti ketika Anda makan makanan yang mewah dan kemudian merasa mengantuk setelah itu. Tentu yang dimaksud di sini adalah metafora spiritual. Ada banyak orang yang mengalami disorientasi spiritual. Mereka tidak sadar. Kita seharusnya tidak membiarkan hati kita terbebani oleh kesenangan, kemabukan, dan kekhawatiran hidup ini. Jangan sampai hari itu datang kepadamu secara tidak terduga, supaya kamu dianggap layak untuk meloloskan diri dan berdiri di hadapan Anak Manusia yang akan melihat kedalaman hati kita. Baik, pasal ini diakhiri dengan kata-kata ini. Pada siang hari, Yesus mengajar di Bait Allah. Dan pada malam hari, ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Saya ingin mengomentari agenda Kristus siang dan malam sebelum dia pergi ke kayu salib. Ini jelas bahwa kita berada dalam minggu sengsara. Dan khotbah ini diucapkan pada hari Selasa dan Kristus akan disalibkan pada hari Jumat. Kamis akan menjadi hari yang panjang untuk mempersiapkan perjamuan Paskah lalu pencobaan. Tetapi di sini orang-orang pulang dan kemana Kristus pergi? Ke gunung. Apa yang dia lakukan? Untuk berdoa dan mengisi ulang baterainya untuk hari berikutnya sehingga dia mengajar orang-orang dan menanggung absurditas para pemimpin bangsa dan penghinaan mereka. Tetapi betapa indahnya dia sebagai hamba yang sempurna dan setia yang mengemban misi dan dia menyelesaikannya dengan sangat baik. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Janda yang meletakkan 2 peser di bait suci makna persembahan yang luar biasa. Bukan berapa banyak yang saya masukkan, tetapi berapa banyak yang saya simpan untuk saya sendiri. Dan betapa bagusnya ekspresi bagus yang alkitabiah yang berbunyi, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita juga mendengar bahwa Kristus mendorong orang-orang saleh dan menjanjikan mereka perlindungan ajaib kepada mereka karena mereka akan dibenci oleh semua orang. Tetapi dia berjanji bahwa selai rambut di kepala mereka tidak akan hilang. Dan hal ini mendorong kita juga dan menunjukkan kepada kita kekuasaan dan kuasa Tuhan atas segala sesuatu. Kita mendengar tentang zaman bangsa-bangsa lain dalam Daniel 2, dan satu-satunya waktu ini disebutkan dalam Lukas 21 tentang zaman bangsa-bangsa, di mana Allah memberikan kedaulatan kepada bangsa-bangsa lain yang adalah kerajaan Babel, setelah itu Media dan Persia, kemudian kerajaan Yunani, kemudian kerajaan Romawi. Setelah itu akan datang kerajaan Anak Manusia di mana akan terjadi masa pemulihan atas segala sesuatu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Diberkatilah memberkati. Anda.
Pemirsa terkasih, Kristus telah berbicara sebelumnya bahwa kedatangannya ke bumi mengakibatkan jurang dan pemisahan antara keluarga. Ada yang menerima Kristus dan berada dalam satu keluarga, ada juga yang membenci Kristus sehingga membenci pengikutnya. Dan ada juga di negara-negara ada orang-orang yang menerima Kristus, tetapi di sisi lain di negara yang sama ada yang membenci Kristus dan juga membenci pengikut Kristus. Itulah arti dari apa yang Kristus katakan, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Mengikuti Kristus disertai dengan permusuhan dari keluarga. Kadang juga disertai dengan permusuhan dari pihak berwenang. Tetapi apa yang Kristus katakan kepada para pengikutnya yang akan menghadapi permusuhan di lingkungan keluarga dan di lingkaran penguasa dan negara? Kristus berkata dalam ayat 12, "Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja, dan juga kamu akan diserahkan kepada penguasa-penguasa oleh karena namaku." Itulah yang akan terjadi pada pengikut Kristus. Dia juga mengatakan dalam ayat 16, "Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang." Ya, kita akan menghadapi masalah dan penganiayaan dan penolakan, mungkin evakuasi dan pembunuhan. Tetapi percayalah pada penyertaan Tuhan dan janji Tuhan karena Dia mampu untuk menyelamatkan. Tetapi jika Dia mengizinkan Anda untuk menghadapi lebih banyak penganiayaan demi namanya, atau bahkan jika Anda mengalami kemartiran demi namanya, ini dianggap sebagai kemenangan dan keberhasilan. Itu tidak dianggap sebagai kekalahan. Dan segera Anda akan memenangkan upah dari sana, dari Sang Guru, setelah perjalanan berakhir. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.